Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Natalia Nurtiani dengan NIM 1122008. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu jaringan komputer, manfaat, dan apa saja topologi yang ada dalam jaringan komputer sendiri. Nah, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan antar dua perangkat atau lebih seperti komputer, laptop, printer, atau perangkat lainnya yang dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber seperti file dan perangkat keras. Nah, dalam jaringan komputer ini memungkinkan terjadinya pertukaran data dengan akses ke layanan, serta kolaborasi antar pengguna dalam suatu lingkungan tertentu, baik itu dalam skala yang kecil maupun yang besar. Seperti misalnya untuk yang skala kecil itu seperti di perumahan atau kantor, sedangkan untuk yang skala besar itu seperti di perusahaan atau dalam lingkungan jaringan global. Selanjutnya di sini ada manfaat jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer itu manfaatnya ada resource sharing yang memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan perangkat keras lainnya. Dan ada komunikasi yang dapat memfasilitasi komunikasi antar pengguna melalui email, chat, atau video conference. Kemudian ada keamanan data yang memungkinkan untuk membackup data secara terpusat dan mengontrol aksesnya. Kemudian efisien dalam biaya, mengurangi kebutuhan perangkat keras dengan adanya sharing resource. Kemudian ada skalabilitas. Jaringan komputer ini mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, untuk jenis topologi jaringannya itu yang pertama ada topologi bus. Topologi bus di sini dalam topologi ini semua perangkat ini dihubungkan melalui satu kabel utama yang disebut sebagai bus, yang mana datanya itu dikirimkan oleh satu perangkat kemudian diteruskan ke seluruh perangkat lainnya. Nah, untuk topologi ini dia penggunanya hemat kabel dan mudah digunakan untuk menghubungkan jika ada perangkat baru yang akan ditambahkan. Namun jika kabel utamanya ini rusak, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Dan yang kedua ada topologi star. Di sini topologi star itu bisa menghubungkan satu perangkat ke pusat seperti switch atau hub, di mana semua komunikasinya ini antar perangkat melalui perangkat pusat ini. Untuk topologi star ini dia mudah untuk dikonfigurasikan jika itu perangkat bermasalah, ia tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya karena setiap perangkatnya ini langsung terhubung ke satu pusat. Dan yang kedua ada topologi ring. Nah, dalam topologi ring ini dia bentuk seperti ini, lingkaran, di mana perangkat di jaringan ini dihubungkan dalam bentuk lingkaran. Kita itu bergerak dalam satu arah yang melewati setiap perangkat hingga kembali ke perangkat pengirim. Untuk topologi ring ini dia kecepatannya dalam mentransfer data itu stabil untuk dalam jangka jarak jauh. Namun jika salah satu perangkat atau kabelnya rusak, maka seluruh jaringan itu juga akan terganggu. Dan yang keempat ada topologi mesh. Nah, di sini topologi mesh ini setiap perangkatnya dihubungkan dengan perangkat lainnya, membentuk jaringan yang penuh antar perangkat. Mana untuk topologi ini sering digunakan untuk jaringan dengan kebutuhan tinggi akan redundansinya. Untuk topologi ini dia toleransi kegagalannya itu sangat baik karena ada banyak jalur komunikasi ya setiap perangkatnya. Namun untuk topologi ini mana
setiap perangkat itu membutuhkan kabel yang banyak dan konfigurasi yang cukup kompleks. Kemudian ada topologi hybrid. Nah, topologi ini itu merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi dasar. Nah, di sini ada topologi mesh, topologi ring, dan topologi bus. Ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang lebih kompleks. Nah, untuk topologi ini dia tuh fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang besar. Namun, ini cukup mahal dan rumit dalam untuk diimplementasikan. Nah, di sini kita ada studi kasus. Di sini kita diminta untuk rancang sebuah jaringan komputer yang mana terdapat dalam gedung A ini memiliki dua lantai, yaitu lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop, kemudian lantai 2 itu berisi 10 komputer juga dan laptop, tapi tanpa menggunakan power LAN. Di sini kita diminta untuk membuat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptopnya itu bisa terkoneksi. Untuk alamat IP address-nya itu kita diminta juga menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, ini kita akan masuk ke dalam rancangan jaringannya ya, mana saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sini saya akan membuat rancangan jaringannya sesuai dengan studi kasus yang tadi, yang mana kita diminta untuk yang dalam sebuah gedung itu kita diminta untuk ada dua lantai. Nah, setiap lantainya diminta untuk berisikan 10 komputer dan laptop. Untuk lantai satunya itu dengan menggunakan power LAN, sedangkan lantai 2 itu tanpa menggunakan power LAN.
proses yang digunakan, yang dimana setiap lantainya itu ada 10 komputer dan laptop, yang mana untuk lantai 1 itu menggunakan power LAN, sedangkan untuk lantai 2 itu tanpa menggunakan power LAN. Nah, di sini dia switchnya itu, sini setiap perangkat di lantai 1 ini terhubung ke switch dengan menggunakan kabel. Sedangkan untuk di lantai 2 di sini tanpa menggunakan power LAN, di sini access point sebagai pengganti dari switch tanpa menggunakan power LAN. Nah, di sini tadi kita telah melakukan konfigurasi di router. Jadi saya telah melakukan konfigurasi di router dengan membuat DHCP pool bernama LAN yang mendefinisikan rentang jaringan yang digunakan. Dan ada default routernya itu 192.168.1.1 dengan menggunakan Google Public DNS. Kemudian masuk ke gigabit ethernet. Di sini dia menggunakan interface gigabit ethernet 0/0 ini untuk terhubung ke switch utama tadi. Kemudian memberikan alamat IP 192.168.1.1 dan subnet masknya. Kemudian mengaktifkan interface-nya dan menyimpan hasil konfigurasi tadi agar tidak hilang. Saya melakukan tadi konfigurasi switch-nya dengan mengkonfigurasikan pemilik masuk ke interface-nya, dia memilih port dari fast Ethernet 1 sampai ke 15 atau bisa sesuai dengan perangkat yang terhubung, dan mengaktifkan dan menyimpan hasil konfigurasi agar tidak hilang. Nah, di sini setiap perangkatnya itu telah menggunakan alamat IP yang diberikan dari router yang dari DHCP yang telah kita buat tadi. Nah, setiap perangkat ini menggunakan DHCP yang telah diberikan, menggunakan alamat IP yang telah diberikan. Nah, sedangkan di sini untuk di lantai 2 ini karena dia diminta untuk menggunakan power LAN. Nah, sini saya menggunakan access point sebagai pengganti switchnya yang akan menghubungkan setiap perangkat ini ke jaringan. Nah, dengan tadi mengganti modulnya, kemudian menyambungkannya ke WiFi wireless sesuai dari yang telah kita buat di access point. Nah, setelah itu kita akan coba lakukan ini. Tesnya jalan. Nah, disini dia berhasil untuk di lantai 1, dia itu berhasil mengirimkan atau melakukan pin. Nah, kemudian kita coba antar di lantai 2 terlebih dahulu. Nah, di sini dia juga berhasil berjalan. Lalu kita coba misalnya antar lantai. Nah, sini dia juga berhasil mengirimkan pin dari lantai 1 ke lantai 2. Ini dari laptop ke laptop. Sini juga berhasil. Nah, dari hasil desain topologi jaringan ini berhasil memenuhi kebutuhan jaringan dari kedua A, yang mana untuk lantai pertama ini dia memanfaatkan koneksi menggunakan kabel dengan satu switch sebagai pusat koneksinya, sedangkan untuk lantai 2
dia menggunakan tanpa koneksi kabel dan menggunakan melalui access point sebagai pengganti switch untuk perangkat nirkabel, lalu menghubungkan perangkat ke jaringan lokal ke router sehingga fungsi dasar chip ini itu bisa tetap berjalan. Nah, hal ini juga memberikan kemudahan terutama bagi perangkat yang tidak menggunakan power LAN. Misalnya kita menambahkan ini, lalu kita menambahkan smartphone di sini yang ke lantai 2. Nah, di sini kita tinggal masukkan WiFi dan password di sana. Nah, dari hasil desain topologi jaringan ini yang telah saya buat berhasil memenuhi kebutuhan jaringan dari kedua, dimana untuk lantai satunya ini dia memanfaatkan koneksi kabel dengan menggunakan satu switch sebagai pusat koneksinya. Sedangkan untuk lantai 2 dia tanpa menggunakan kabel atau secara nirkabel dengan access point sebagai pengganti switch untuk perangkat-perangkat yang tanpa menggunakan kabel. Nah, di sini kita perangkatnya terhubung ke jaringan lokal LAN dan ke router, mana fungsi dari chip ini tetap berjalan dengan keadaan normal dan mudah, terutama bagi perangkat yang tidak menggunakan power LAN. Meski menghadapi beberapa tantangan seperti pada performa WiFi jika terlalu banyaknya pengguna sehingga memungkinkan performanya itu turun atau kurang seperti melambat. Nah, namun meski begitu, meskipun menggunakan metode yang berbeda, menggunakan metode koneksi dan infrastruktur yang berbeda, namun keduanya tetap bisa saling berintegrasi dengan baik, yang mendukung konektivitasan yang optimal antar lantai melalui router sebagai DHCP servernya. Itu tadi beberapa penjelasan tentang jaringan komputer, manfaat dan beberapa topologi jaringannya. Nah, kemudian tadi itu ada implementasi sebuah rancangan topologi jaringan dari sebuah studi kasus yang berhasil kita integrasikan antar metode yang berbeda dengan menggunakan power LAN dan tanpa menggunakan power LAN, dengan menggunakan DHCP yang memberikan alamat IP otomatis. Nah, itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Meskipun tadi sempat mengalami beberapa kendala dan sempat membuatnya berulang kali, namun tetap berhasil menyelesaikan membuat rancangan untuk topologi jaringan dari studi kasus tadi. Nah, itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.